Salam Media Sriwijaya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumsel bersama Pemkab Musi Banyuasin dan masyarakat sekitar kawasan hutan Suaka Marga Satwa Dangku melakukan penanaman pohon berbagai jenis Selasa tanggal 27 September tahun 2022. Kegiatan ini untuk mendukung Indonesia's Volume Net Sing 2030. Penjabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi mengatakan masyarakat di sekitar kawasan Suaka Marga Satwa yang sudah dedikasi oleh BKSDA Sumsel hari ini secara bersama-sama melakukan penanaman pohon terutama pohon-pohon kehidupan seperti petai, jengkol, durian, pulai, cempaka. Konsep penanaman pohon ini kebersamaan tidak lain untuk memulihkan atau mereboisasi untuk menghijaukan kembali hutan Suaka Marga Satwa Dangku yang agak berkurang, kata Apriyadi kepada wartawan. BKSDA Sumsel, kata Apriyadi, melakukan penanaman pohon dengan memanfaatkan dan bekerja sama dengan masyarakat yang tinggal di kawasan Suaka Marga Satwa Dangku. Jadi masyarakat yang berada di kawasan Dangku ini kita ajak bersama-sama untuk menjaga hutan yang ada ini tetap menjadi kawasan Suaka Marga Satwa, tambah Apriyadi. Lebih lanjut dikatakan Apriyadi, masyarakat di sekitar kawasan Suaka Marga Satwa Dangku ini diberikan untuk berusaha tapi tidak mengganggu hutan yang ada, bahkan mereka diminta dengan kesadarannya sendiri untuk menanam lahan di hutan yang sudah gundul. Sementara itu, Kepala BKSDA Sumsel Ujang Wisnu Barata Sud menambahkan fungsi hutan Dangku adalah Suaka Marga Satwa, artinya ditunjuk sebagai hutan kawasan Marga Satwa. Kenapa? Karena di kawasan hutan ini dijumpai kehidupan satwa. Satwa-satwa penting maupun satwa yang dilindungi yang sangat penting terhadap kelestarian ekologi kawasan harimau. Yang kedua, mereka ini merupakan agen alami. Merupakan suatu kondisi di mana tingkat serapan karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dihasilkan sektor tersebut pada tahun 2030. Ini target nasional dan komitmen pemerintah Indonesia di mata dunia internasional. Inti dari kegiatan VOLU atau Forest and Other Land Use adalah dalam tataran teknis di tingkat tapak setidaknya melalui 3 aksi, yaitu pertama, pengurangan emisi gas rumah kaca, misalnya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan pengurangan deforestasi. Kedua, aksi mempertahankan serapan emisi dengan cara mempertahankan tutupan hutan yang ada. Ketiga, aksi meningkatkan serapan emisi, yaitu dengan merehabilitasi hutan dan lahan, serta membuat hutan-hutan tropis baru. Aksi ketiga inilah yang siang ini kita canangkan, dan pertama kali di kawasan konservasi kita adakan di Suaka Marga Satwa Dangku, yang merupakan lokasi yang kita amanahkan kepada KTHK Sidomulyo untuk dikelola dalam rangka melakukan pemulihan ekosistem. Berdasarkan rencana kami silahkan untuk jangan lupa berikan tanda sayang, tanda cinta kepada tanaman yang Bapak tanam. Benar. Dan kita langsung ini ya. Bagi yang sudah melakukan penanaman, kami harapkan untuk menuju. Melalui kemitraan konservasi, BKSDA Sumsel mengajak warga sekitar kawasan untuk berkelompok kemudian bersepakat terhadap usaha yang terlanjur sudah dilakukan warga sekitar kawasan diusahakan agar lebih produktif. Tapi masyarakat di sekitar kawasan hutan Suaka Marga Satwa Dangku punya kewajiban untuk melakukan pemulihan ekosistem yang mana perjanjian kerjasamanya kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem pungkasnya. Sedang melakukan penanaman pohon dan ini merupakan bukti perhatian dan juga Ya. Bagaimana tagline acara kita pada siang hari ini? pulihkan Dangku, perkuat kolaborasi. Kabupaten Musi Banyuasin bersama dengan kita menjadi lestari tujuannya. Amin ya robbal alamin.
nih. Iya, baik, dan juga dibantu oleh pemerintah dan juga masyarakat tentunya. Wah, ini masih cerita ya. Dan ini juga kita Ya. tidak hanya anggota masyarakat perorangan. Iya. Kita lihat di blok KPHK tidak hanya bapak-bapak Ya, Iya. tapi kekeluargaan di sini sangat kita utamakan tentunya. dan kita jadi merasa asing Waduh. ketika datang ke tempat ini ya. Kok tiba-tiba jadi Iya, riuh seperti ini. benar. Ini kayaknya perdana. Siang hari ini. Jadi hari ini kita sama-sama dengan masyarakat yang sudah diedukasi oleh kawan-kawan dari BKSDA Provinsi Sumatera Selatan melakukan kegiatan penanaman pohon, terutama pohon-pohon kehidupan misalnya peti, kemudian jengkol, durian, dan kulai dan lain sebagainya. Ini konsepnya adalah kebersamaan kita untuk mereboisasi dan menghutankan kembali lahan-lahan yang sudah agak berkurang dengan memanfaatkan dan bekerja sama dengan masyarakat yang berada di dalam kawasan. Jadi masyarakat yang berada di dalam kawasan ini kita ajak bersama-sama untuk menjaga agar hutan yang masih ada ini tetap menjadi kawasan hutan, dan mereka diberikan kesempatan untuk berusaha di sini, tapi dengan tidak mengganggu hutan yang ada. Bahkan mereka kita minta dengan kesadaran sendiri untuk kembali menanam lahan-lahan yang gundul ini untuk ditanami pohon-pohon kehidupan yang bisa dimanfaatkan, memberikan nilai ekonomis kepada mereka, tapi juga bermanfaat bagi Pak, beda antara Bentayan sama Dago apa tadi, Pak? Kalau saya lihat, kalau di sini alhamdulillah, karena saya sering melintasi daerah ini baik dari lewat darat maupun lewat udara, sering kami ikut patroli, bahwa di sini masih kelihatan tutupannya masih cukup tinggi, kisaran mungkin di angka 60-70% masih ada tutupannya. Tapi kalau di Bentayan sering kami lihat itu sudah Gundul Pak ya, parah Pak. sudah tipis, itu sudah banyak dikuasai oleh masyarakat, bahkan ya tidak menutup kemungkinan pihak-pihak yang lain yang di luar masyarakat barangkali ada cukong-cukong yang menguasai lahan-lahan. Tapi kalau di sini kelihatannya alhamdulillah masih. Oleh karena itu saya berpesan ya, kepada kawan-kawan yang berdampingan dengan kawasan ini, yang saya tahu BSS, kemudian SBB, kemudian MBI, dan BTS. Ayo kita sama-sama nih menjaga. Ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab semua pihak. Kalau dari sisi desa, insya Allah saya akan mendorong kawan-kawan kepala desa ini agar masyarakat yang sudah terlanjur berusaha di kawasan ini akan dibentuk kemitraan dengan KSDA, dan pihak KSDA sudah bersedia untuk melakukan edukasi kepada mereka supaya mereka ini merasa nyaman dan ada kepastian bahwa mereka berusaha di dalam kawasan ini diketahui, dan mereka supaya mereka ini merasa nyaman dan ada kepastian bahwa mereka berusaha di dalam kawasan ini diketahui dan dijaga oleh kita-kita yang sedang melaksanakan kegiatan pemerintahan sekarang. Pak, pohon-pohon yang direkomendasikan apa tuh? Selain kulai, selain apa tadi peti itu apa? Kalau saya lihat yang kita tanam ini kan nangka, kulai, peti, durian, cempaka, apalagi tadi? Cempedak dan lain sebagainya. Saya juga menyarankan, karena seingat saya di daerah ini dulu ada tanaman-tanaman khas, misalnya ada punti, kalau bahasa kami punti itu di hutan tuh banyak. Kemudian ada apa, durian hutan itu, yang daun, kemudian remanas, kemudian apa lagi ya, banyak itu tanaman-tanaman. Cempedak barangkali bisa ditanam di dalam sini, karena itu juga termasuk tumbuhan-tumbuhan yang kalau dia berbuah itu memberikan nilai ekonomi. Cempedak itu mahal, remanas itu mahal loh, namanya rambutan hutan. Tampuy itu kayak manggis Pak, dan masih ada dijual tapi sudah sangat langka ya. Jadi saya merekomendasikan kepada kawan-kawan dari kehutanan ini, di samping tanaman ini, tanaman khas daerah yang memang selama ini menjadi idola dan disenangi oleh masyarakat di daerah sini. Kalau di Sekayu itu kalau lagi musim buah itu buah-buah itu dicari itu,
mana ya. Baik, izin Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dan sekali lagi 1, 2, 3. Boleh semuanya. Wow.